wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Afrizona SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Padang tahun 2022. Saya berdinas di Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Nomor daftar ujian saya 2022732200. Kode validasi saya 6202274. Hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang. Saya mengambil materi tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datar, cermin cembung, cermin cekung. Selanjutnya kamu bisa melaporkan laporan sederhana mengenai percobaan tersebut. Nah, paham? Paham. Sepertinya kurang semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk spirit. Oke, terima kasih banyak atas semangatnya. Selanjutnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, kita akan pelajari tentang pahlawan. Kira-kira anak Ibu siapa yang tahu apa itu artinya pahlawan? Pahlawan itu berani, kata si Viola. Hebat ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan apa itu pahlawan? Silakan Citra. Pahlawan itu orang yang berjuang. Pintar ya. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Silakan. Pahlawan itu orang-orang yang rela berkorban. Pahlawan itu orang yang rela berkorban. Bagus. Siapa lagi? Masih ada? Silakan. Pahlawan itu yang membela yang benar. Pahlawan itu membela yang benar. Itu adalah disebut dengan pahlawannya. Sekarang Ibu ada gambar. Coba diperhatikan anak Ibu semuanya. Ini gambar apa? Pahlawan. Ada nampak ke belakang? Nah, yang pertama itu siapa yang tahu siapa namanya? Saya tahu, Bu. Silakan Raisa. Cut Nyadin. Ya, itu namanya Cut Nyadin. Pintar. Selanjutnya yang kedua siapa yang tahu? Ya, Bu. Silakan Dinda. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Yang ketiga siapa yang tahu? Silakan. Patimura. Patimura. Hebat. Selanjutnya lagi yang keempat. Siapa lagi yang tahu? Silakan Kaiwa. Sisingamangaraja. Sisingamangaraja. Yang terakhir siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan Gisel. Hebat. Bung Tomo. Bung Tomo. Nah, itu adalah 5 dari pahlawan nasional ya. Itu pahlawan nasional. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya satu lagi. Siapa yang tahu dari mana asalnya Bung Tomo? Saya, Bu. Silakan Dinda. Surabaya. Dari Surabaya. Pintar sekali ya. Berarti itu Bung Tomo. Kita akan mempelajari teks non fiksi tentang Bung Tomo. Nah, Ibu ada cerita atau teks non fiksinya. Itu adalah cerita non fiksi. Namanya tentang apa judulnya? Bung Tomo. Sekarang Ibu ingin minta anak Ibu membaca ya. Siapa yang pertama dulu membacanya? Paragraf 1. Siapa yang bisa? Silakan Parsa. Yang lain menyimak ya. Menyimak. Silakan disimak bukunya. Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008 melalui pengumuman oleh Menteri Yang lain tolong disimak. Informasi dan Komunikasi masa ini. Beliau
Beliau adalah tokoh populer dan pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya, ia seorang orator pembakar sangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk lebih dekat lagi pada Bung Tomo dengan membawa semangatnya untuk motivasi kita jadi lebih baik lagi. Berikut adalah sedikit kisah kehidupan Bung Tomo yang bisa silakan Anda cermati untuk mengambil sisi positif supaya kita juga termotivasi. Nah, itu paragraf yang pertama. Siapa lagi yang bisa membaca paragraf kedua? Silakan. Nah, silakan Dinda dibaca. Soto Bung Tomo, Surabaya, 3 Oktober 1920. Maka tanggal 7 Oktober 1981 atau Bung Tomo adalah pahlawan yang terdekat karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda, memulai tentara Nica dan Derockville dengan
perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan berceritakan hari ini adalah Kapitan Patimura. Patimura lahir bernama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1815 Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dulstede di Saparua di bawah pimpinan seorang presiden bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi sekutu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Patimura menyerang benteng Dulstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam, teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah Kitu, Haruku, dan Saparua. Patimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Patimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Patimura. Sampai jumpa di seri tokoh selanjutnya. Nah, sudah paham? Nah, sekarang silakan dikerjakan tugas di LKPD 1-nya. Tulis dulu nama kelompok, nama anggota kelompoknya. Nah, ya. Ya, nih, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan? Iya, 1, 2, 3, 4.
berpegang pada cermin. Pegang telinga sebelah. Telinga kananmu. Nah, pegang telinga kanan. Nah, coba lihat di cermin. Telinga mana yang terlihat di cermin? Yang pegang itu. Telinga mana yang kita pegang di cermin? Telinga mana, Alfat? Nah, telinga mana, Alfat? Kanan. Kiri. Kamu pegang telinga kanan. Di sini? Kiri. Nah, telinga kiri. Nah, kiri. Diisi kotaknya itu. Ya.
Pancasila. Ya.